Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Derida Mutmainah dari kelas 4A dengan NIM 230103010 dengan mata pelajaran evaluasi pembelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu C1 sampai C6 dengan contoh soal dan pengecoh dari pilihan gandanya. Sebelum masuk ke contoh soal C1 sampai C6, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu C1 sampai C6 atau yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk mengembangkan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kognitif siswa. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di samping yang berbentuk piramida atau segitiga. Taksonomi Bloom terdiri dari 6 tingkatan berpikir, dimulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu mengingat, hingga yang paling kompleks adalah menciptakan. Dalam versi revisi, C1 sampai C6 diantaranya sebagai berikut. Nah, dimulai dari bawah atau paling dasar, yaitu C1, berarti mengingat. Nah, maksudnya mengingat fakta atau informasi dasar. Yang kedua atau C2 adalah memahami. Nah, berarti menjelaskan makna dari informasi yang dipelajari. Yang ketiga atau C3 adalah aplikasi. Nah, memakai apa yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan soal atau melakukan sesuatu. Yang keempat atau C4 adalah analisis. Nah, berarti menentukan bagian-bagian dari suatu masalah, penyelesaian atau gagasan, dan menunjukkan hubungan antara bagian tersebut. Nah, yang kelima ada C5 atau evaluasi. Berarti membuat penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria atau standar. Nah, yang keenam atau yang terakhir, yang tingkat paling kompleks adalah menciptakan. Nah, berarti menggabungkan informasi untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, sekian dari penjelasan secara singkat taksonomi Bloom. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya. Kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu soal nomor 1. Oke, sebelumnya ini adalah materi Pitagoras. Nomor 1, yaitu perhatikan gambar 1. Segitiga ABC di samping berlaku A. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. B. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. C. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BC kuadrat. D. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, pada soal nomor 1 ini termasuk ke dalam C1. Kenapa? Karena C1 berarti mengingat, yang berarti mengingat kembali rumus dari teorema Pitagoras. Nah, jawaban dari soal nomor 1 adalah B, yang berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat. Kenapa? Karena di sini hipotenusa atau sisi miringnya adalah AC. Nah, jadinya untuk mencari AB berarti AC dikurangin BC. Dan ACD salah. Nah, ini ada kata-kata pengecohnya, yaitu A. Kenapa salah? Nah, ini A ini bisa menjadi pengecoh. Nah, tanpa masuk akal karena siswa sering menghafal rumus Pitagoras dalam bentuk jumlah kuadrat dua sisi. Namun salah karena AB bukan sisi miring atau hipotenusa, melainkan salah satu sisi tegak. Nah, yang B tadi kan benar. Sekarang yang C. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, ini termasuk pengecoh karena menggunakan AB sebagai sisi miring. Padahal yang benar adalah AC sebagai sisi miring dalam rumus Pitagoras. Dan yang D, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat min AB kuadrat. Nah, ini sama dia kayak yang C, yaitu pengecoh siswa yang berpikir kebalikannya, mengira sisi miringnya didapat dari pengurangan,
Padahal secara logika, kuadrat sisi miring harus lebih besar dari kuadrat sisi lainnya, bukan selisih yang negatif. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K, L, dan M. Pertanyaan berikut yang benar dari segitiga KLM adalah A. Jika M kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah K kuadrat, besar sudut K 90 derajat. B. Jika M kuadrat sama dengan L kuadrat min K kuadrat, besar sudut M sama dengan 90 derajat. C. Jika M kuadrat sama dengan K kuadrat min L dikurang L kuadrat, besar sudut L sama dengan 90 derajat. D. Jika K kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat, besar sudut K sama dengan 90 derajat. Nah, pada soal nomor 2 ini termasuk C2, yaitu memahami. Nah, kita memahami dari rumus teorema Pythagoras. Nah, jawaban yang benar yaitu A. Jika M kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah K kuadrat, besar sudut K adalah 90 derajat. Kenapa? Di sini maksudnya yaitu sudutnya tuh berada di K. Nah, kita coba menggunakan gambar ya, biar lebih paham. Nih, segitiga siku-siku. Nah, ini ya, kita buat gambarnya. Nah, tadi besar sudut ada di K. Jadi di sini kita pakai K ini ya, ini K itu 90 derajat. Berarti ini ya K. Nah, di sini M, di sini L. K, L, M. Nah, terus kenapa ini jadi M kuadrat? Karena kan ini M, berarti M kecilnya ada di sini, M kuadrat. Ini K, berarti ini K kecilnya ada di sini. Terus L besar, L kecilnya ada di sini. Jadinya sisi miringnya adalah M kuadrat. M kuadrat sama dengan, nah, penjumlahan dari kedua sisi, yaitu tegak lurus dan sisi sampingnya. Nah, jawaban yang benar adalah A. Sekarang kita akan baca pengecoh dari B, C, dan D. Nah, sini kan kenapa B jawabannya salah dan menjadi pengecoh? Karena siswa bisa terjebak karena berpikir bahwa pengurangan dua kuadrat sisi akan tetap menghasilkan sudut siku-siku tanpa menyadari bahwa rumus Pythagoras hanya berlaku jika sisi miring dikuadratkan dan sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Dan yang C, kenapa bisa salah? Dan pengecohnya yaitu bentuk persamaan ini tampak benar karena menyerupai bentuk rumus Pythagoras. Tapi, siswa bisa tertipu karena tidak mengecek apakah sisi M benar-benar sisi terpanjang atau hipotenusa. Dan itu siswa bisa keliru dengan mengaitkan nama sisi dan titik sudutnya. Selanjutnya yang D. Nah, siswa mungkin terpengaruh oleh bentuk rumus yang benar, yaitu kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Namun, mereka bisa keliru karena salah menempatkan sudut siku-siku pada titik K. Padahal seharusnya sudut siku-siku berada di depan sisi K, bukan di titik K itu sendiri. Sekarang kita masuk ke soal ketiga, yaitu perhatikan gambar 2. Pada gambar 2, segitiga ABC dengan panjang sisi AB 2 cm dan AC sama dengan 3/5 cm. Dengan panjang sisi BC, nah berapa panjang sisi BC? Nah berarti yang ditanya adalah hipotenusanya atau sisi miring. Dengan A min akar 41 cm, B 7 cm, C akar 41 cm, dan D 5/5 cm. Nah,
pada soal ketiga termasuk C3, yaitu mengaplikasi rumus dari Pythagoras. Nah, jawabannya adalah B, 7 cm. Karena ini kan dicari hipotenusa atau sisi miring. Jadi, kita harus menjumlahkan kedua sisinya. AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, BC, tadi diketahui AB-nya 2 cm dan AC-nya 3 akar 5 cm. Nah, ini kita kuadrat sehingga menghasilkan akar 49. Nah, akar 49 adalah 7 cm. Nah, yang benar adalah B. Nah, yang A, C, D menjadi pengecoh. Nah, ini kita bacakan pengecohnya ya. Kenapa min akar 41 cm menjadi pengecoh? Karena ketika siswa tidak memahami rumus dari Pythagoras, karena di sini dia memakai pengurangan, bukan dijumlahkan, sehingga menghasilkan akar 41. Nah, di sini dia 2 kuadrat dikurang 3 akar 5 kuadrat. Berarti kan 4 dikurang min dikurang atau min 45. Jadinya min akar 41. Nah, jawaban ini sudah pasti salah. Terus yang C, sama seperti penjelasan di A. Bukan dikurangkan, tetapi dijumlahkan kedua sisinya. Nah, kalau di A, ini kan 2 kuadratnya duluan. Sedangkan kalau di C, 3 akar 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Hingga menghasilkan akar 41. Nah, jawaban itu juga salah. Dan yang D, 5 akar 5 cm menjadi pengecoh bagi siswa yang tidak memahami Pythagoras. Hanya menjumlahkan saja tanpa dikuadratkan kedua sisinya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 termasuk ke dalam C4 karena menganalisis bentuk segitiga lancip pada 1, 2, 3, dan 4. Di sini kita mencari yang mana termasuk segitiga lancip. Nah, dengan A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 4 saja, dan D, 3 dan 4. Nah, kunci jawabannya adalah C, yaitu 4 saja. Kenapa? Karena, sebelumnya ini kan 3, 5, 6. Nah, ini A, B, dan C. Dan setiap yang ukurannya paling besar atau angkanya paling besar itu adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, ini kan tadi jawabannya 4 saja. Berarti ini adalah sisi miring. 34 kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Nah, ini kan 20 tambah 30 itu adalah penjumlahan dari kedua sisinya kan. Nah, jadinya 34 kuadrat sama dengan 400 ditambah 900. Nih, 20 kuadrat 400, 30 kuadrat 900. Nah, 400 ditambah 900 adalah 1300. Dan 34 kuadrat sama dengan 1156. Jadi, 1156 ini lebih kecil dari 1300. Nah, ini yang benar. Karena segitiga lancip itu C lebih kecil dari A plus B. C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini untuk pengecoh 1, A, B, dan D. Nah, ini alasannya. 1 dan 2 dipilih untuk mengecoh siswa yang mengira semua sisi berbeda otomatis membentuk segitiga lancip. Siswa juga bisa terkecoh karena ukuran 3, 5, dan 6 tampak kecil, sehingga terkesan membentuk segitiga lancip. Padahal secara perhitungan, segitiga ini adalah tumpul, karena sisi terpanjang kuadratnya lebih besar dari jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Lanjut ke B, 2 dan 3. Pengecoh ini bisa menyembah siswa yang familiar dengan triple Pythagoras seperti 5, 12, 13 dan langsung menganggap sebagai segitiga lancip. Padahal kombinasi itu membentuk segitiga siku-siku.
Sementara 16, 24, 32 tampak proporsional, tetapi sebenarnya membentuk segitiga kumpul. Nah, C tadi jawaban yang benar. Dan D, 3 dan 4 dipilih karena siswa mungkin menganggap bahwa kedua triple adalah kelipatan bilangan, sehingga mungkin dianggap lancip. Padahal 16, 24, 32 membentuk segitiga tumpul, karena sisi terpanjangnya terlalu besar dibanding dua sisi lainnya. Hanya kombinasi 20, 30, 34 yang benar-benar membentuk segitiga lancip. Sekarang kita masuk ke soal kelima. Nah, pada soal 5, ini adalah C5, yaitu mengevaluasi. Nah, soalnya diketahui sebuah segitiga dengan panjang sisi masing-masing 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Seorang siswa menyatakan bahwa segitiga tersebut bukan segitiga siku-siku, karena 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat tidak sama dengan 15 kuadrat. Apakah pernyataan tersebut tepat? Nah, soal ini termasuk soal mengevaluasi. Nah, kunci jawabannya adalah B. Pertanyaan siswa salah, karena 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 15 kuadrat, sehingga segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Ini pengecohnya ya. Siswa mungkin berpikir, karena 9 dan 12 kelihatan jauh dari 15, jadi ia mengira tidak mungkin membentuk segitiga siku-siku. Padahal kalau dihitung, 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Hasilnya 225. Dan 15 kuadrat juga 225. Itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, tadi kunci jawabannya yaitu B. Jawabannya benar. Dan yang C, jawaban ini bisa mengecoh karena siswa menganggap bahwa 15 tidak sama dengan 9 tambah 12. Jadi, tidak bisa membuat segitiga siku-siku. Padahal yang benar bukan menjumlahkan panjang sisi, tapi menjumlahkan kuadratnya. Dan yang D, ini bisa mengecoh karena 9, 12, dan 15 terlihat seperti punya bola yang rapi. Tapi sebenarnya panjang sisinya berbeda semua. Jadi bukan segitiga sama sisi. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini termasuk C6, yaitu menciptakan. Nah, soalnya Roni ingin membuat sebuah tangga dengan panjang 5 meter. Tangga tersebut akan disandarkan pada tembok setinggi 4 meter. Roni ingin mengetahui berapa jarak kaki tangga dari tembok agar tangga dapat berdiri dengan aman dan stabil. Berdasarkan informasi tersebut, berapa jarak kaki tangga dari tembok? Nah, di sini kan diketahui 5 meter sebagai panjangnya, yaitu hipotenusanya. Dan 4 meter sebagai tingginya, yaitu sisi B-nya. Nah, yang ditanya adalah berapa jarak kaki tangga dari tembok? Yang ditanya A-nya. Jadinya X kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, X kuadrat ditambah 16 sama dengan 25. Nah, ini kan X kuadrat, ini 25 dikurangi 16. Jadinya X sama dengan akar 9. Nah, X adalah 3. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, ini pengecohnya. A, menjadi pengecoh karena siswa berpikir semakin dekat dengan tembok, tangga akan semakin tegak dan dianggap lebih aman untuk digunakan. Dan yang C, karena tinggi temboknya adalah 4 meter, bisa saja dianggap bahwa jarak kaki tangga dari tembok juga 4 meter agar seimbang. Yang D, karena panjang tangga adalah 5 meter, mungkin diasumsikan bahwa tangga diletakkan mendatar dan sejajar dengan tanah.